Hmm. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu,
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat dan ajaib. Oh, Kau luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu. Oh, terima kasih kalau kami dapat menikmati keajaiban-Mu. Kami dapat mengalami dalam hidup kami. Kau terus bekerja mendatangkan kebaikan. Oh, dari semula telah Kau tetapkan ku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan, masa depan harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, dari semula Kau tetapkan ku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan, masa depan yang penuh harapan.
semua baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Oh, Engkau ada senantiasa di tengah-tengah pertemuan ini. Terima kasih firman-Mu ya dan amin. Bahkan perkataan-perkataan-Mu tinggal di antara kami. Dan ketika kami bersekutu satu dengan yang lain, kami boleh melihat bagaimana hikmat dari setiap perkataan itu mengajari kami, menuntun kami, membawa kami. Tuhan, Engkaulah jalan. Dan kami ketika kami terus mempraktekkan Engkau sebagai jalan, maka kami menemukan kebenaran bahwa jalan-jalan-Mu itu nyata. Lalu kami mendapatkan kehidupan di dalam, kehidupan yang normal, yang sudah Engkau rancangkan sejak dari semula. Itulah kehidupan yang kami jalani. Itulah hidup yang kekal. Ketika kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah, Tuhan yang hidup. Yang kami sembah tidak ada yang lain kecuali Engkau saja. Engkau terus bergerak di dalam kami. Engkau terus hidup di dalam kami. Kami bersyukur. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Engkau indah. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau. Engkau menakjubkan. Oh, kami boleh berenang di dalamnya. Kami boleh tenggelam di dalamnya. Oh, dan ternyata kami masih dalam keadaan hidup bersama dengan Engkau. Kami boleh menyelami. Oh, betapa dalamnya kasih. Betapa dalamnya hikmat. Betapa dalamnya pengetahuan. Kami bersyukur. Haleluya. Kasih-Mu mengerti, berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu menuntun hidupku. Takkan pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sungguh
kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memenuhi kami dengan segala hikmat. Oh, pertemuan ini Engkau penuhi dengan dirimu sendiri. Dengan perkataan-perkataanmu, dengan hikmat, dengan segala keindahan dan kemuliaan. Kerajaan sorga ada di antara kami. Haleluya, kami bersyukur. Oh, Engkau akan mengajari kami lagi dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom semua. Boleh cek. Shalom. Haleluya, bagaimana semangat pagi ini? Haleluya. Baik. Adakah yang mau bertanya atau belum paham? Tentang apa yang saudara dengar beberapa di belakangan ini? Tentang adakah yang sudah mulai merenungkan ya, membandingkan dengan kepercayaan kita yang dulu dengan yang sekarang? Atau mulai lebih nyata melihat perbedaannya ya? Atau mulai di dalam hati kecilnya itu gini, iya ya kayaknya kami sudah di surga ya, atau gimana gitu. Adakah yang merenung-renungkan itu ketika saudara mendengarkan kebenaran? Boleh cerita ya, silakan, siapa saja boleh. Itu, ayo silakan ya, santai saja kita cerita. Ayo, siapa yang melihat perbedaannya gitu, udah mulai merasakan gitu? Ada? Tangan share, sepertinya mau bicara. Kalau saya lihat sih akhir-akhir ini seperti kemarin yang saya cerita bahwa saya lagi banyak masalah dan saya nggak mikirkan itu gitu. Dan saya lihat jadi ya hidup berjalan biasa aja gitu. Karena memang udah nggak mikirin gitu. Cuma mungkin saya jadi bingung sendiri. Ya jadi nggak normal kita ini, kenapa? Ya satu, nggak punya penghasilan, nggak bisa happy gitu kan. Itu satu hal yang membuat jadi aneh gitu. Terus nggak mikir gitu. Terus kita mikirnya, sudahlah, Tuhan pasti sediakan gitu. Jadi kadang-kadang saya lagi seperti bermimpi aja rasanya sebenarnya. Tapi ya saya jalanin gitu. Jadi pagi, apa yang kira-kira pagi ini mau kita dapat gitu. Walaupun saya lagi banyak belajar trading, ya saya bilang Tuhan saya nggak ngerti trading, tapi ya Tuhan ajarin saya lah, nggak ada dosennya kok gitu. Kira-kira gitu sih Pak. Tapi mungkin coba yang lain, teman-teman yang lain kok, yang lain pada nggak mau cerita kenapa gitu. Apa mereka udah di surga, apa udah di surga beneran, apa masih di angan-angan kira-kira gitu. Ayo dong yang lain. Ayo yang lain nih cerita nih. Pak Twin misalnya, coba Pak Twin berbagi mungkin. Mana hilang? Ayo yang lain. Putus. Ayo. Pak Yabes sepertinya.
Tapi mic-nya bermasalah Pak, kalau nggak tahu anaknya. Nah, maksudnya? Oh enggak. Yang lain? Bu Rahel gimana? Harus dipancing biasanya Bu. Supaya yang lain muncul. Pak Janu gimana? Seperti ngalami seperti Pak Nanser enggak? Kalau saya sih Pak, kalau perbedaan itu pasti ada Pak ya. Intinya kalau yang dulu kan kita seperti ditakut-takuti gitu Pak tentang akhir zaman. Ya udah ngomong ngapa-ngapain pun udah ini gitu, malas gitu kan. Mau berkarya pun malas, mau mungkin cari uang pun malas ya kan, karena ditakut-takuti udah mau akhir zaman, udah mau ini gitu kan, Tuhan Yesus mau datang gitu kan. Apalagi yang cerita pengangkatan itu Pak kan, udah takut lah gitu, aku layak nggak ini, udah suci nggak, aku udah kudus nggak gitu kan Pak. Kalau sekarang biasa aja Pak, istilahnya nggak ada lagi ketakutan itu, dan ya bekerja pun ya semakin semangat juga ya kan. Kalau dulu kan udah semuanya ngapain dicari kalau nanti ditinggalin juga gitu kan. Gitu sih Pak. Oke. Adakah yang merenungkan tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita? Kan kalau selama ini kan kita itu dominan ya. Kan? Karena kita selalu berpikir kita ini mandiri gitu. Lalu Tuhan itu kayak di luar gitu. Kan kalau kita lihat memang dari pekerjaan yang pertama tentang Taurat itu kan itu kan kita yang melakukan. Barang siapa yang melakukannya, dia akan diselamatkan kan gitu. Oke. Lalu kan datanglah kasih karunia. Kan gitu. Nah, kita ini bedanya kita ini lahir di kasih karunia, bukan di zaman Taurat. Kan gitu. Nah, setelah kita itu dikasih karunia, lalu kita semua seperti ngandalin Tuhan gitu kan. Nah, tapi begitu datang kasih karunia setelah jangka waktu tertentu, kan kita balik lagi ke Taurat. Kebanyakan. Nah, ini proses secara umum gitu. Ya. Nah, kita pun jadinya begitu. Jadi, setelah ditunjukkan kasih karunia kepada kita, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus gitu kan. Kan di dalam kita itu kan selalu ada ingin membalas kasihnya. Lalu kan makanya kita berusaha. Makanya dikenal istilah bekerja dan berdoa, gitu kan. Oke. Lalu kita berdoa. Tapi kan selalu Tuhan kan di luar gitu. Istilahnya selalu pengambil keputusan kan kita. Ya. Nah, itu kan pekerjaan yang kedua. Kasih karunia ini. Dia kasih kita terus. Dia bimbing kita terus. Kita minta ampun, diampuni terus. Kan gitu. Sampai kan orang-orang tertentu atau kita kan pasti ngalami yang namanya kita minta ampun. Tapi kalau berulang-ulang jatuh di dosa yang sama, kan pasti stres lah. Tawar hati kan. Pastilah hati nurani kita itu mana mungkin benar hidup seperti ini. Kan gitu kan. Nah, baru di pekerjaan ketiga inilah yang sebetulnya kita bilang itu menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ini yang mau sebetulnya
yang di pekerjaan yang ketiga ini sebetulnya kita mesti lebih apa ya? Lebih memperhatikan atau lebih karena memang kita hidup di zamannya gitu, di zaman yang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah pekerjaan Tuhan yang berikutnya. Nah, jadi di sini kita sudah berbeda dengan yang jadi kebanyakan orang percaya masih dikasih karunia ini gitu loh. Kan berdoa, mohon anugerah, mohon pimpinan, kan selalu begitu. Tetapi di yang ketiga ini, Tuhan itu yang hidup gitu loh. Kita ini jadi saksi. Adakah yang merenungkan itu bagaimana? Atau kalau belum gitu kan, misalnya gini, jadi pertanyaan gitu. Kan kalau kita masih hanya memikirkan misalnya misalnya masalah uang, masalah apa gitu kan. Memang iya itu pasti akan ditambahkan, tapi ada prosesnya itu gitu loh. Kan yang kita inginkan dari kalau kita mendapatkan uang dari dunia ini kan, yang kita inginkan kan pasti kan ada kesenangan di situ kan, kebahagiaan. Tetapi kan pasti semu pada akhirnya kan. Pastilah pernah. Kalau kayak Pak Nansir kan pasti sudah menikmatilah kelimpahan sebelumnya ini kan. Bagaimana menjadi orang penting gitu kan, bagaimana mendapatkan ini kan sudah biasalah. Nah, tetapi mari kita buktikan apakah persekutuan kita dengan Allah, apakah memang benar kita tidak memiliki yang ini, gitu kan? Atau dibuatlah kita seolah-olah seperti stagnan lah gitu. Ya kan? Tetapi dalam persekutuan ini kita menemukan sesuatu yang lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Kan semua kan uang segala macam kan itu kan miliknya dunia. Kan itu kan miliknya sistem sebetulnya kan. Tetapi ya itulah orang bilang segala sesuatu butuh uang kan gitu kan. Nah, tetapi Tuhan menawarkan bahwa dia itu lebih dari situ. Dialah misalnya emas dan perak, lebih dari emas dan perak. Nah, disinilah di proses seperti inilah Tuhan mau buktikan. Kan pergumulan kan Asaf kan di situ. Jadi ternyata waktu dia mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ternyata dia itu kan tetap di dalam hatinya itu iri sama orang-orang, kok mereka enak sekali hidupnya gitu loh. Kok aku ini sungguh-sungguh kok malah menderita kan gitu loh. Ternyata walaupun dia hamba Tuhan yang tulus, tetap dia memperhatikan kok enak sekali hidup mereka gitu. Kok saya ini kok salah dikit aja langsung dihajar sama Tuhan. Dia kayak diperhatikan kemana aja gitu kayaknya salah ngomong, kena gitu kan. Berpikiran salah, kena gitu. Tapi kok yang lain ini kok anteng-anteng aja hidupnya. Gemuk-gemuk mereka, kan gitu kan. Rasanya mereka ketawa sepanjang hari. Gitu. Kok saya ini kok rasanya orang yang paling malang di dunia ini. Kan pikirnya begitu, makanya hampir tergelincir katanya. Nah, barulah dia mendesak sampai masuk ke tempat yang paling dalam katanya kan. Barulah ditemukan bahwa dia menemukan bahwa ternyata orang-orang di luar Tuhan itu seperti apa ya, di tempat-tempat apa ya yang dibilang itu kayaknya hidupnya kayak telur di ujung tanduk gitu. Sebentar mereka sudah binasa semua. Nah, ini sebetulnya yang mau Tuhan tunjukkan dalam persekutuan ini. Nampaknya kan menanti-nantikan Tuhan terus. Kan ketika murid-murid tanya, apakah upah kami katanya?
Apakah Tuhan tidak menjanjikan upah? Tuhan menjanjikan upah. Ya kan? Tuhan menjanjikan upah. Bahkan bukan hanya upah nanti. Di zaman ini juga kalian mendapatkan, kan dia bilang kepada murid-muridnya. Dan terbukti Petrus mengalaminya. Sampai uang dikasih ditaruh di kaki rasul-rasul. Bayangin. Hasil penjualan ladang, tanah, kan gitu kan. Itu sampai dikasih di kakinya rasul-rasul. Berlimpah uang itu. Apalagi posisi mereka sebagai soko guru jemaat. Gitu. Benar-benar berlimpah. Nah, yang membedakan mereka dengan rasul-rasul sekarang. Kalau rasul-rasul sekarang menikmati terus gitu loh. Maksudnya. Kalau gembala-gembala yang sekarang menikmati semua untuk dirinya. Di mimbar ngomong kayak sederhana, tapi pada kenyataannya vilanya di mana-mana kan. Kalau misalnya masalah pengurusan untuk misalnya kebutuhan jemaat gitu, wah itu sisa-sisanya lah. Kalau yang besarnya sudah disimpan semua gitu. Tapi kalau zaman rasul-rasul, mereka itu memperhatikan terus kebutuhan daripada rakyat itu, gitu, jemaat itu. Sampai diangkatlah divisi khusus untuk diakonia. Dan Rasul Petrus pada waktu itu tetap dia di dalam kesendiriannya mengingat perkataan Tuhan. Apa itu? Kalau kamu ingin lebih besar, kamu harus lebih rendah dari semuanya. Kamu harus jadi pelayan dari semuanya. Jadi mereka itu tak pernah melupakan karena kan masih fresh. Ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan, lalu semua yang dijanjikan oleh Tuhan tentang masalah kelimpahan bagi mereka, mereka sudah nikmati. Paulus juga demikian. Aku tahu kekurangan, tapi aku tahu kelimpahan. Jadi bayangin bantuan-bantuan dari jemaat Filipi, dari jemaat mana, wah itu berlimpah-limpah, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, orang-orang Korintus itu saking mereka itu dipenuhi dengan hikmatnya Allah, mereka menjadi orang-orang penting di kotanya. Menjadi orang-orang kaya gitu. Oleh karena hikmat yang mereka peroleh dari persekutuan, dari memecah-mecahkan roti tiap hari. Jadi benar-benar memang hidup mereka itu dilimpahi. Nah, jadi saudara, setelah diizinkan ngalamin itu, gitu kan harusnya kan sudah cukup lah. Karena kita lihat bahwa ternyata kan kita bisa membuat survei kecil-kecilan lah dalam hidup kita sendiri. Ketika kita mengalami kelimpahan itu, apa sih yang sudah kita peroleh? Kan sesaat saja sembuh kan sebetulnya. Benar enggak? Apa saja yang kita capai? Enggaklah jadi bahagia selamanya, kan tidak. Nah, jadi di masa yang kedatangan Tuhan yang kedua inilah, disinilah dia benar-benar menunjukkan bahwa dialah harta yang kita cari gitu loh. Tapi bukan berarti masalah penghidupan kita nggak dipelihara. Nah, dia sedang menunjukkan bahwa benar-benar dirinya itu menjadi dialah yang kita cari. Jadi itu menjadi harta utama kita gitu. Tapi yang lain pasti ngikutin. Jadi dia langsung kepada hal pokoknya karena begini. Semua kan orang terpenjara di dunia ini. Terpenjara dengan keinginannya. Berusaha, maksudnya gimana menghabiskan waktu untuk itu. Ingat sekali lagi, bukan berarti
Jadinya kita tidak peduli lagi dengan itu, bukan. Justru ketika kita memperoleh dia, yang lain. Jadi kita sedang beralih nih kehidupan kita. Jadi yang sedang dia kerjakan di dalam hidup kita ini sekarang, benar-benar mengeluarkan kita dari dunia ini. Tapi nggak boleh ada unsur dirinya kita gitu. Kalau ada unsur diri kita, nah itulah orang-orang yang mau melarikan diri. Memulai satu kehidupan di mana gitu loh. Dengan yang dia sudah punya gitu kan. Mereka lari. Jadi orang-orang ini mengandalkan apa yang ada di Alkitab. Kan di dalam Alkitab memang kan ada mereka melarikan diri yang di Ibrani pasal 11 itu kan. Mereka ke gua-gua, ke padang gurun, mereka rela harta mereka dirampas, mereka pergi kemana. Karena dunia ini tidak layak bagi mereka. Nah, itulah yang mereka ambil. Memang ada dalam Alkitab. Tetapi sekarang, dia itu benar-benar mau mengambil bumi ini loh kembali. Sistem ini mau digantikan. Saudara, peralihan dari sistem yang lama ke sistem yang baru ini. Kita kan nggak bisa keluar dari sistem ini. Hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan kita dari sistem ini. Dan kita akan memasuki sistem yang baru. Itulah sistem kerajaan Allah. Namun selama ini, saudara, kita ini kan hanya diajarkan akan terjadi secara tiba-tiba. Pengangkatan pun tiba-tiba. Kedatangan Tuhan yang kedua pun tiba-tiba. Semua tiba-tiba. Padahal Tuhan bekerja itu alami, natural. Bahkan dia rela yang hal supranatural. Kan sudah dikatakan, barang siapa menyembah dia akan tiba waktunya. Dan sudah tiba. Bahwa penyembah-penyembah benar harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katanya begitu kan? Nah, tahukah saudara? Itu pun sudah lewat. Inilah namanya pekerjaan Allah yang bertahap, yang berkelanjutan. Nah, jadi pekerjaan menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Nah, di situ kan terjadi juga penyesatan. Makanya dikit-dikit orang, wah pokoknya harus dipimpin oleh roh. Nah, roh yang mana? Sementara iblis juga roh. Dan dia juga menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat terang di situ maksudnya berpenampilan baik. Berpenampilan seperti Tuhan. Dia pasti bisa berjubah seperti Tuhan Yesus dulu juga. Bisa. Makanya Paulus itu sudah wanti-wanti. Kalau ada orang yang memberitakan Injil berbeda dari yang kusampaikan ini, terkutuklah dia. Jadi pada waktu itu adalah zamannya Rasul masih. Kayak zaman utusan lah kan. Kelima jawatan itu kan utusan. Pilihannya Allah. Untuk memperlengkapi. Namun saudara, pekerjaan itu pun terus berlanjut. Jadi sekarang bukan zamannya Rasul lagi. Bukan zamannya bintang-bintang rohani lagi. Bukan zamannya penyembuh-penyembuh lagi. Bukan zamannya penginjil-penginjil lagi. Seolah masih ada perbedaan. Sekarang adalah zamannya di mana domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi kalau Tuhan yang bilang ini, jadi
Tidak ada pelajaran mendengar suara Tuhan. Pelajaran mendengar suara Tuhan itu adalah ajaran rasul-rasul. Makanya kita ganti dari acara mendengar suara Tuhan dengan apa? Naiklah kemari. Kita dibawa naik. Jadi kita dibawa naik, kita diajar sama dia. Nah, untuk bisa hidup terus dengan cara seperti ini, kita harus mengakui dengan mulut kita, lalu kita coba renungkan. Disitulah dengan diam-diam Tuhan yang dia mengatakan dirinya gembala, disitulah diam-diam dia memberitahukan hikmatnya. Diam-diam dalam kesendirian kita, dia mengajar kita. Tiba-tiba ada hikmat yang muncul. Jadi perkataannya itu satu kalimat saja, tapi maknanya bagi kita bisa luas sekali. Satu kata saja misalnya dia ucapkan gitu ya. Misalnya dia kutip misalnya dari ayat Alkitab karena kita mungkin dia tahu masih di situ gitu ya. Dia kutip dari situ. Tapi dia mengajarkannya berbeda daripada yang diajarkan oleh orang lain yang masih hidup di situ. Nggak mungkin mereka bisa menyampaikan hikmat yang berbeda kalau mereka masih tetap di situ. Kalau mereka masih mengatakan, oh Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang, percayalah, mereka masih di situ. Sama seperti bangsa Israel. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan Yesus? Kalau mereka masih menanti kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. 2000 tahun berselang waktunya. Mereka itu tidak mau diruntuhkan kesombongan mereka. Karena Tuhan datang dengan sederhana. Nggak mungkin lah. Padahal saudara, mereka itu melihat mujizat-mujizat dengan jelas di depan mereka. Yang paling aneh itu kan yang sudah buta dari sejak lahirnya itu. Masakan dia sudah ngomong sama orang yang disembuhkan itu pun tetap nggak percaya. Masa mereka hati nurani mereka buta sekali. Sudah jelas-jelas orang yang disembuhkan itu ngomong. Tadinya aku buta, sekarang aku melihat. Lalu orang yang buta tadinya itu bersaksi. Sampai ngajarin mereka. Tapi dengan kebebalan hati mereka. Mereka tidak mau percaya. Jangan kamu ikuti dia, sesat itu. Karena dia menyembuhkan pada hari Sabat. Jangan kamu ikutin dia. Hanya karena dia yang datang ini seolah-olah melanggar hukum Taurat. Tapi Tuhan jelas bilang, jangan kamu sangka. Aku itu meniadakan Taurat, tapi aku justru menggenapinya. Katanya. Siapa yang bisa menggenapi Taurat? Adakah manusia yang bisa menggenapi Taurat? Mana bisa manusia? Hanya Tuhan yang bisa menggenapi Taurat. Makanya dia katakan, aku datang untuk menggenapi Taurat. Saudara, ketika saudara dengar selama ini, kan selalu kan, siapa sih orang ini kan gitu. Masa sampai bisa menceritakan. Apalagi kalau masih pengikutnya Andreas gitu kan, Andreas. Wah, pastilah mereka menghujat saya.
Karena mereka melihat manusia. Nah, mungkinkah Parlin bisa? Kan nggak mungkin, kan gitu ceritanya. Disitulah yang saya sering bingung juga gitu. Karena kan di satu sisi manusia. Siapa yang bisa menjungkir balikan orang yang berjualan di dalam bait suci? Kalau bukan yang lebih tinggi. Nah, inilah Tuhan yang sedang bekerja. Sama seperti Bileam dan keledainya. Oke? Mana mungkinlah keledai itu bisa nggak nurut sama tuannya. Kalau tidak ada yang lebih tinggi dari tuannya yang sedang memakai dia. Kan gitu ceritanya. Makanya keledainya sampai ngomong, selama ini pernah nggak aku memberontak terhadap kamu? Pernah nggak? Kan nggak pernah kan? Iya, tapi sekarang kamu masih dilawan, bayangin. Padahal keledainya udah ngomong loh. Harusnya kan dia sadar loh, kok aku ini ngomong sama siapa sih? Masa keledaiku? Harusnya kan sadar kan? Namun itulah karena kebodohannya. Sampai segitunya bodohnya itu nggak sadar. Sampai binatang pun ngomong sama dia nggak sadar. Padahal dia nabi loh. Cuman dia itu sudah terikat dengan hadiah yang diberikan oleh raja itu. Kalau dia mau mengutuki orang Israel. Kan sampai 3 kali dia berdoa sama Tuhan. Pergi nggak aku? Jangan kamu pergi. Udah dibilang kan yang pertama kan. Itu yang murni sebetulnya. Yang kedua, jangan katanya. Wah, saking dia ininya. Yang ketiga, ya udahlah. Pergilah. Cuma satu pesannya. Jangan kamu mengutuki. Iya, di dalam hatinya iya. Iya, aku nggak akan mengutuki kok. Tapi kan Tuhan tahu. Bahwa dia tahu kelicikan hati manusia, dia tahu. Pas waktu dia mau ngomong mengutuki, tiba-tiba mulutnya itu diserongkan sama Tuhan. Karena dia nggak mau. Karena dia sudah dilindungi. Orang Israel itu sudah dilindungi oleh Tuhan. Sampai mulutnya itu mau mengucapkan kutuk, gak bisa, berkat jadinya. Gimana caranya ini? Keseleo lidahnya, saudara. Dari situ baru dia tahu. Jadi saudara, ketika dia mengucapkan berkat itu saudara, tiba-tiba Bileam itu menemukan satu kehidupan ketika dia mengucapkan berkatnya. Dia rasakan ada aliran yang mengalir. Begitu dia senang, sekarang begitu dia tahu bahwa Tuhan itu senang. Pas di situ. Pertama masih keseleo mulutnya. Tapi kedua, ketiga, waduh. Nggak bisa lagi. Karena dia merasakan ada hidup di balik kata-kata berkat itu. Ketika dia mengucapkan, ketika dia bernubuat. Nah, tapi itu namanya kehadiran Tuhan. Selanjutnya kan, dia kan nggak merenungkan lagi. Tetap hatinya ini masih terpaut kepada uang. Apalah kamu ini? Jadi istilahnya sadar dari roh
Kan di zaman itu kan roh itu kan hinggap kan gitu kan. Setelah itu tidak merasakan lagi. Nah, ketika dia sadar, waduh, timbul lagi licik hatinya dari dalam. Lalu dia datangi lagi raja itu kan. Kamu udah kupanggil. Gini bos, kemarin itu aku itu. Nggak tahu kenapa. Aku sudah mau ngomong kan apa kutuk ya sebetulnya. Cuma dari mulutku tahu nggak? Aku nggak bisa loh mengucapkan kutuk. Aku udah coba loh, nggak bisa. Ya udahlah, nggak ada lagi berkat lagi, nggak ada lagi hadiah katanya. Gini bos, ada caranya. Pasti nanti mereka itu akan terkutuk katanya. Pasti Tuhan mereka akan marah sama mereka katanya. Oh ya, gini loh caranya. Dan memang kenyataan kan. Kenyataan. Jadi bukan dari segi kutuk yang dilepaskan, tetapi ketika mereka itu dikasih perempuan-perempuan asing itu. Tuhan marah sekali. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Nah, saudara, sekarang ini saudara yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini yang saya mau, ini loh sebetulnya yang rahasia yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Zaman kasih karunia. Dia itu menebus kita. Menebus itu dibeli. Dari kita orang berdosa menjadi tidak berdosa. Jadi kita yang ditebus ini persis seperti Adam dibalikkan lagi. Oke, dianggap kita ini tidak berdosa, gitu loh. Jadi mau apapun yang kita lakukan, dianggap itu kita itu tidak berdosa. Oke? Dianggap tidak berdosa. Namun kita itu belum benar-benar diselamatkan. Karena apa? Sifat yang lama itu tetap masih ada. Kelicikan itu masih ada. Tuhan iya, dunia iya. Sorga iya, dunia iya. Makanya masih abu-abu. Tidak dingin, tidak panas. Nah, pekerjaan tahap kedua inilah dia menghajar kita dengan apa? Bukan sekedar dengan penderitaan, bukan. Karena di zaman kasih karunia kita juga mengalami itu. Tetapi kita dihajar dengan kebenaran. Kebenaran yang dari dia sendiri. Di mana kita berada saat ini? Di pihak Tuhan atau di pihak dunia ini? Ya, jadi saya pelan-pelan ngomongnya lagi ya, supaya saudara mulai begini. Dengan kesabaran Tuhan ini, saudara ini menemukan seperti ini. Inti daripada pekerjaannya itu apa sih? Karena kalau kita tidak kalau belum kita terarah ke situ, masih sulit dia untuk menceritakan yang lebih luas lagi. Karena semuanya ada prosesnya. Ya. Nah,
Jadi saudara, di pekerjaan yang kedua ini, begitu mereka saudara sudah mulai boleh memahami ya bahwa Tuhan sudah datang. Kalau belum sih akan sulit. Saudara masih akan mengharapkan mujizat. Makanya kan orang Yunani dan Yahudi itu kan mereka selalu mengharapkan mana tandanya, mana buktinya. Buatlah tanda. Aduh, udah banyak sekali tanda yang dibuat. Tanda mujizat yang dia buat. Gitu. Makanya di waktu yang kemarin kita diizinkan. Dengan air yang hidup lah. Dengan penghijauan orang mati. Kan kita melihat. Kan pada waktu itu kan kita itu kan tanpa sadar benar-benar juga kan melakukan mujizat. Apa yang tak terpikir gitu kan. Sudah banyak lah, harusnya sudah cukup lah. Pelajaran mujizat cukup ya, kata Tuhan. Kira-kira begitu loh. Cukup ya. Sekarang aku mau menunjukkan kepada bahwa aku itu natural. Aku yang super mujizat itu, aku yang supranatural itu mau menjadi manusia biasa. Makanya ditanggalkan kemahakuasaannya. Tetapi walaupun dia tidak maha kuasa, kan kira-kira begitu. Ketika dia menjadi manusia kan kira-kira begitu kan. Tetapi itu tetap tidak hilang sebetulnya. Jadi dia rela mengambil tempat yang paling rendah sama seperti kita ini. Tujuannya adalah menolong kita, menyelamatkan kita. Makanya kan berbahagia orang yang miskin. Berbahagia orang yang dianiaya. Berbahagia orang yang lapar dan haus. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu adalah orang yang selalu merasa dirinya itu tidak tahu apa-apa. Nggak ada di dalam dirinya yang bisa diandalkan dia. Dia nggak punya kebenaran. Karena kalau kita merasa sudah punya kebenaran, maka aliran kebenaran yang dari dia akan stop mengalir. Padahal itu gini, saudara. Jalan, kebenaran, dan hidup. Itu tingkatan. Bukan tiga-tiga sekaligus. Dia jadi jalan dulu di dalam kita. Lalu dia menjadi kebenaran. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kebenaran itu hidup. Hidup itu maksudnya bergerak terus, mengalir seperti air. Gitu. Bolehkah kita lihat kalau kita lihat air yang mengalir, namanya mengalir gitu kan? Kita perhatikan. Kita kenalin yang mana tadi, yang air yang di sini mengalir ketika itu. Kita kenali lagi nggak? Mana kita kenal orang kan dia ngalir terus. Jadi kebenaran itu pun mengalir terus. Hidup dia. Jadi dia nggak bisa diprediksi. Inilah yang membuat hidup kita itu jadi bergairah terus. Kebahagiaan kita pun seperti apa katanya Yesaya? Seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera kita kan. Kebahagiaan kita seperti sungai yang tak pernah kering. Kalau mata air dunia ini kan, kalau musim kemarau yang panjang kan pasti kering kan? Makanya Tuhan menawarkan mata air yang tak pernah kering kepada perempuan itu. Apakah engkau lebih besar daripada leluhur kami yang memberikan kami sumur ini? Kalau kamu minum air ini, kamu pasti haus. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Karena itu akan menjadi mata air.
yang memancar sampai kesudahan zaman katanya. Nah, inilah yang membuat kita terus bisa hidup. Itulah hidup yang kekal. Nah, jadi kalau orang-orang yang di sini yang tidak menerima pekerjaan yang ini, tidak menerima kedatangan Tuhan yang kedua, akan stuck di sini, saudara. Paling banter mereka itu apa? Bersiap-siap untuk berangkat. Berkemas-kemas untuk berangkat. Tapi begitu datang kapalnya, nggak mau berangkat. Bersiap-siap meninggalkan dunia ini. Pakai apa meninggalkan dunia ini? Emang mereka tahu nanti begitu mereka mati, mereka ada di surga mana? Memang mereka tahu di mana rasul-rasul itu berada? Memang mereka bisa menjumpai? Nggak bisa, dunianya lain. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saudara cari alamat di kota Batam ini. Alamat. Saudara udah nggak tahu alamatnya mencari orang, tapi saudara nggak tahu alamatnya di mana. Atau tahulah di daerah Batu Haji katanya. Temanku itu katanya bilang kemarin di Batu Haji. Saudara bisa cari mereka? Bisa cari. Begitu luasnya perumahan di Batu Haji. Bayangkan, sorga itu luas sekali. Saudara bisa mencari. Mana bisa? Tetapi kalau saudara sejenis dengan dia, kalau orang itu sejenis dengan orang itu, dikumpulkanlah di situ. Jadi paling banter nanti, mereka akan berkumpul kalau mereka bilang mereka masuk surga, karena mereka memang percaya Tuhan gitu. Oke lah, kita terimalah masuk surga. Tapi paling berjumpa dengan orang-orang yang sama dengan mereka dulu, nggak pernah lihat Tuhan. Hanya orang berkumpul dengan orang-orang yang semasa hidupnya waktu mau matinya itu seperti mereka. Nggak ada kepastian. Kepastian mereka bayang-bayang. Percaya. Mau sebesar apapun pendetanya. Sehebat apa mereka dulu bilang, sebanyak apa murid mereka di sini. Enggak dikenal di sana. Saudara. Gemetar. Orang sebesar hamba Tuhan sebesar Benny Hina aja gemetar kok di depan pintu gerbang itu. Karena dia nggak tahu dosanya di mana, dia nggak tahu. Dia pikir dia sudah hebat. Dia pikir loh. Dan dia pikir dia bisa masuk surga. Tapi surga yang mana dulu? Karena apa? Prosesnya belum selesai. Jadi sekarang ini kedatangan Tuhan yang kedua ini dalam hidup kita ini dia sedang, inilah prosesnya kita untuk masuk kepada kekekalan itu gitu loh. Kita sedang berganti dari sistem dunia. Mereka masih begini, keluar dengan cara mereka. Mana bisa, saudara? Itu kan namanya melanggar firman. Itu melanggar peraturan. Masa mereka lebih pintar dari Tuhan? Kalau berusaha, masa lebih pintar dari Tuhan? Berarti Tuhan pembohong dong kalau gitu. Kalau kamu bilang kamu tidak berdosa, kamu menjadikan Tuhan itu pembohong. Itulah orang-orang yang mempunyai kebenaran, tapi menurut dia. Mereka bisa mengkhotbahkan, kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu. Mereka bisa khotbahkan, saudara. Tapi itu pengetahuan mereka. Yang mereka buat itu dalam bentuk pelajaran.
Jadi di malam saya mimpi, saudara. Ada 2 tokoh besar gitu kan. Jadi dia buat ini, lalu ya. Saya dia, jadi dia seorang yang pintar sekali gitu. Pendeta besar lah gitu. Nah, jadi dia buat apa kayak saya dikasih apa untuk bahan khotbahmu apa gitu. Lalu waktu itu saya hanya buat ini ya, saya hanya buat beberapa poin gitu ya, beberapa poin itu, lalu 4 langkah berikutnya gitu ya. Jadi tapi saya hanya tidak membuat secara sistematis. Lalu dia bilang gitu, dia bilang bahwa nggak bisa begini katanya. Jadi dia koreksi gitu. Macam mana orang bisa mengerti dengan cara seperti saya nggak suka. Dia bilang, kamu ini ya, kamu terbiasa ini ya, sudah kayaknya hafal gitu ya, di luar kepala ya, kamu nggak punya ini. Nah, terus yang satu ini yang betul nggak? Kita kan sudah dari tahap naiklah kemari katanya gitu ya. Dia jelaskan ini hamba Tuhan juga besar juga ya. Kok ini kan yang saya bilang gitu. Nah, saudara, dari situ saudara saya belajar gitu. Saya dapat pengertian begini. Orang-orang dunia ini saudara, mereka selalu buat sistemnya itu pokoknya karena mereka itu mengerti pola pikir manusia. Tetapi sekarang pola pikirnya kita itu Tuhan yang lebih pintar dari semua itu. Jadi untuk membuat kita ini mengerti akan Tuhan, bukan dengan cara kita itu tahu banyak kebenaran. Bukan. Tetapi kebenarannya itu seperti ini. Seperti air yang memandikan kita. Pernahkah orang mandi, dia mandi, oke, lalu ditampung di bawah. Ya kan? Lalu diambil lagi dari bawah. Orang mau bersih harus apa? Airnya ngalir terus kan? Amin? Gak mungkin kita ambil lagi dari bawah kan? Tapi tahu nggak? Inilah yang selama ini dipakai oleh para pendeta-pendeta. Mereka memberikan kepada jemaatnya air yang keruh. Karena itu yang diobok-obok terus, saudara. Mengalir terus dari bolak-balik itu terus. Saudara, kalau dilihat dari sorga, saudara, waduh, kasihan sekali. Seperti babi yang kembali ke kubangannya. Macam mana bisa bersih? Mandi di lumpur. Tapi menurut anjing itu menurut babi itu dia bersih. Itulah yang sedang terjadi. Namun kalau kita katakan ini langsung kepada mereka, habislah. Dan mungkinkah Parlin bisa bicara kayak gitu? Nggak bisa. Tapi Tuhan bisa. Dan itulah yang sedang Dia katakan kepada kita. Kebenarannya itu tak habis-habis, saudara. Sampai kita ini tenggelam dalam kepenuhannya Dia. Hanya seperti itulah caranya kita boleh menampung seluruh kepenuhan Allah. Dan itu memang targetnya, kita boleh menampung. Menampung seluruh kebenarannya. Izinkan itu menjadi aliran-aliran air hidup. Terus
Sampai semua. Jadi proses penyelamatan yang sedang terjadi itu nyata. Tapi selama ini kita dibohongi. Semua serba tiba-tiba. Pengangkatan pun tiba-tiba. Kedatangan Tuhan pun tiba-tiba. Padahal kan jelas-jelas saudara, Tuhan datang ketok pintu loh. Barang siapa yang mendengarnya, berarti kan ada yang tidak mendengar. Justru semakin banyak mereka punya pengetahuan tentang Tuhan, justru semakin mereka tidak mendengar. Karena dia bilang, aku akan dijumpai oleh orang yang tidak mencari aku, katanya, bayangin. Yang tidak mengenal aku, katanya. Kan ada ayatnya dalam Yesaya ini. Itu firman, saudara. Itu kebenaran. Jadi kalau dikatakan 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh, itu ada. Karena itu firman. Jadi saudara, begitu diucapkan, itu menjadi kenyataan. Kalau dikatakan kasih kebanyakan orang menjadi dingin, itu firman. Itu jadi, itu nyata. Artinya apa? Semua itu bisa berubah kalau kita itu mendengarkan yang baru hari ini. Kalau kita ingat perkataan yang di Alkitab itu terus, maka disitulah kita berada. Kalau kita merenung-renungkan itu terus, di situ kita ada. Makanya kita ini pun dipimpinnya seperti itu, saudara. Kadang saya berpikir begini, apa yang saya dapat kemarin, gitu, pengen rasanya lanjutin. Tetapi saudara, kalau saya terus dengan pola seperti itu pun terjebak dengan pola yang lama. Makanya disitulah saya selalu melihat gitu. Ini apa nih? Ini loh maksudnya. Supaya kita itu tahu Tuhan lagi di mana. Prosesnya Tuhan lagi di mana sama kita mesti tahu. Dalam pertemuan kita ini pun, orang-orang ini, dia tahu, dia kenali kita. Jadi setiap yang kita dengar ini, itu ada takaran masing-masing kita mengerti. Tetapi puncaknya, kita ini akan mencapai seperti yang dia firmankan. Disitulah dia juga kagum dengan segala firman-Nya, perkataannya. Perkataan-perkataannya itu mengerjakan di dalam kita ini, mau bagaimanapun kita rusaknya, bisa diperbaiki oleh firman itu. Itulah hebatnya. Makanya kita menyanyikan lagu yang tadi, ku kagum hormat akan Engkau, karena apa? Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Saudara bisa melihat indah itu gimana sih? Saudara bisa lihat bunga. Bunga yang ini, saudara bisa lihat kan indah ya? Bunga apa dulu? Saudara lihat indah. Bunga A, indah. Tetapi begitu lihat bunga B, saudara kan, wow, ini indah sekali ya. Kayak gitu kan? Begitu lihat bunga C lagi, saudara sudah lupa bunga ini, yang ini. Saudara kalau masih terngiang-ngiang indahnya ini, saudara nggak bisa melihat keindahan bunga C ini kan? Tapi coba saudara fokus melihat C ini. Saudara akan kagum gitu. Wow. Indah ya? C kan? Pindah ke D. Berapa banyak keindahan itu. Oke? Saudara, kira-kira keindahan Tuhan itu gimana? Itu ciptaannya loh.
Saudara lihat seseorang yang cantik atau yang tampan misalnya. Lalu kira-kira wajah Tuhan itu gimana? Kenapa di dalam Alkitab memiliki wajah 4 katanya? Saudara, keindahan Tuhan itu bisa kita lihat dari segala yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita sadar diri kita ini paling rusak, manusia paling rusak. Lalu dengan hikmatnya, dengan pekerjaannya kita melihat setiap hari pekerjaannya dan mengalaminya. Maka kita bisa melihat keindahan Tuhan itu, hikmatnya. Hikmatmu tiada terselami. Hikmat dunia ini bisa dipelajari, saudara. Dan semua itu ada hukumnya. Tapi hikmat Tuhan tak terselami. Itu sebabnya ya sudah sampai kita tenggelam, berenang di dalamnya. Di dalam sungai hikmat itu. Di mana kita temukan hikmat itu? Ketika kita perhatikan Dia dalam perjalanan hidup kita. Saudara, untuk meninggalkan dunia ini, benar-benar itu adalah pekerjaannya Tuhan. Jadi Dia berfirman. Ketika Dia berfirman, keluarlah kamu daripadanya, katanya kan. Ternyata kita nggak bisa keluar. Lalu kenapa dikatakan itu? Kenapa dikatakan firman itu? Pernahkah terpikir? Kuduslah kamu. Ternyata kita nggak bisa kudus. Oh, lalu orang berusaha terus. Masih kurang ini rasanya. Oh, mungkin kita kurang doa kali. Makanya kita nggak kudus. Doa. Nggak kudus-kudus tuh. Selalu ada saja. Lalu di mana dong? Disitulah baru kita nyerah. Waktu kita nyerah itulah dengan diam-diam Dia hidup di dalam kita. Dengan diam-diam Dia berinkarnasi di dalam kita. Menjadi daging. Bagaimana caranya? Kita percayai setiap perkataannya. Terima kasih Tuhan. Lalu kita doakan. Kita katakan balik. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Engkau di dalam aku. Engkau hidup dalam aku. Semakin meluaslah Engkau. Biarlah kerajaanmu semakin meluas dalam hidupku. Pemerintahan. Tuhan, aku sadar. Aku tak bisa hidup tanpa Engkau. Lalu kita jalani lagi hidup kita. Lalu rasanya kita ini, wah, dengan kepintaran kita, dengan hikmat kita, kita mau hidup. Dengan kekuatan kita. Ternyata nggak bisa. Baru kita tahu, ternyata nggak mudah ya hidup. Mengatakan, Engkaulah segalanya bagiku. Aku nggak bisa hidup tanpa Engkau. Kan tidak mudah. Disitulah setahap demi setahap. Hal-hal yang paling kecil sekalipun. Itu adalah pekerjaan Tuhan kalau kita sadar. Makanya sampai boleh kita katakan setiap nafas kita. Tahukah saudara? Bagaimana semua kejahatan, kelicikan di dunia ini. Itu bisa diselesaikan. Dengan firman-Nya. Bagaimana firman-Nya ini? Bagaimana setiap orang-orang ini. Saudara dan saya. Yang bisa menampung Dia. Sedangkan satu orang saja, Paulus, mengguncangkan dunia. Apalagi dengan banyak. Apanya sih yang mengguncangkan? Perkataannya. Perkataan yang bagaimana? Apakah itu perkataan Paulus? Bukan. Itu adalah perkataan Tuhan yang keluar lewat mulut Paulus.
Itulah kehidupannya. Kehidupan sorga yang menggoncangkan dunia. Yang lebih kecil dari kerajaan sorga. Lebih besar daripada orang paling besar dari dunia ini. Semua orang belajar ilmu dari dunia ini. Dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Memang di dalam diri mereka ada hal-hal yang tidak terselami. Sejak dari sekarang katanya. Apapun yang mereka rancangkan pasti berhasil. Tetapi akan ada masanya, yaitu di masa yang sekarang. Di mana yang paling kecil, yang paling bodoh, tapi dia dari sorga, itu lebih pintar daripada orang paling berhikmat menurut dunia ini. Tahukah saudara, semua orang sekarang itu, semua benar menurut dirinya. Tahukah saudara, mereka sangat yakin dengan kebenarannya. Tapi saudara lihat di lapangan, semuanya itu memang benar menurut diri mereka. Benar. Tapi begitu disatukan, tak ada yang benar. Menurut Tuhan, semua orang sudah berbuat dosa. Sekarang kan mau coba-coba. Para pendeta menyatakan dirinya benar semua ini segala macam. Lihat, semuanya akhirnya Tuhan katakan terbukti tidak ada yang benar. Hanya Tuhan yang benar. Dan dialah yang sedang datang. Sedang datang kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau menerima dia. Milik kepunyaannya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Tapi barang siapa yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak. Jadi terjadi lagi, saudara. Kita ini menerima kedatangan Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua. Bukan yang pertama lagi. Yang pertama itu sendiri. Menyelamatkan kita. Tetapi sekarang dia datang. Menjumpai orang-orang tebusannya ini. Makanya dia bilang, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi kalau saudara mengenal suara Tuhan, itu karena firman-Nya. Makanya saudara, saya tidak merasa terbeban sedikit pun gitu. Enggak lagi saya pusing, entah saya benar atau saya salah. Memang saya salah aja. Yang benar hanya Tuhan kok. Tapi tahukah saudara, ketika kita menerima kebenaran itu, kita pun dipenuhi oleh kebenaran itu. Tetapi kita tidak merasa diri kita benar. Karena kalau kita merasa diri kita benar, maka si iblis itu masih bisa masuk bekerja. Dari segi itu, bukankah engkau anak Allah? Bukankah engkau orang benar? Bukankah engkau dia akan tipu kita dari situ. Tetapi semakin kita dipenuhi dengan kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Dan semakin kita lebih dalam, disitulah benar-benar anak itu menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Dia berkata, sekarang kau sudah benar. Oh, itu firman. Itu begitu kita mendapatkan firman itu. Engkau akan ada di sana. Engkau akan menjadi soko guru katanya. Engkau tidak akan dikeluarkan dari sana. Itu perkataan, saudara. Dan perkataan itulah yang mengikat kita. Karena pada mulanya itu firman. Jadi sekarang kita dilimpahi dengan perkataan-perkataan yang berbeda dari sana. Saudara nanti akan dengan jelas, oh, ketika saudara baca Alkitab, tiba-tiba ada pengertian-pengertian yang tak pernah terpikirkan oleh saudara. Itulah kebenaran dari dia. Itu seperti saudara itu direnovasi, diganti yang lama dengan yang baru.
Baik, sudah lewat 2. Tuhan, nanti malam ada penghiburan ya ke tempat rumah Kevira ya. Jam 7. Janjinya sih jam 7 sih. Tapi biasanya lewat gitu. Tidak apa-apa lah, karena sudah berfirman lewat itu. Tidak apa-apa lah ya, kita juga namanya kan ya santai kok ya, tidak terlalu ini ya. Tapi kita ini kan jam 7 lah ya. Kalau bisa tepat semua jam 7 kita mulai bisa cepat. Ya. Baik. Ya, kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur hari ini Engkau mengajari kami lagi. Hidupmu makin lama makin berlimpah-limpah di dalam kami. Terima kasih. Ini hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Engkau. Karena Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih. Apapun kegiatan kami hari ini, kami memuliakan Engkau. Pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari semua orang percaya katakan amin. Baik. Tuhan memberkati semua.